Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 8 teori-teori mata kuliah teori komunikasi. Di sini kami akan membahas tentang speech kode teori. Yang anggota kelompok kami yaitu Akbar Wirayuda, Muhammad Ilmi Wijdan, saya sendiri, Saudari Yasmin tapi qadarullah sudah pindah. Kemudian yang terakhir adalah Saudari Nita Hadiat Husni. Oke, langsung selanjutnya ke materi. Insya Allah saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu yang pertama adalah hakikat kode bicara. Ya, di sini ada tiga. Yang pertama adalah psikologi. Ya, menurut Philipson, setiap kode berbicara atau tematis merupakan sifat dari individu dalam cara memberikan fakta-fakta. Kode Temster file menegaskan orang sebagai seikat dari peran sosial. Dan selanjutnya adalah sosiologi. Philipson menulis bahwa sebuah kode berbicara menyediakan sistem dari jawaban tentang apa yang berhubungan di antara diri dan yang lainnya, dapat dengan jelas dicari, dan sumber simbolik dapat dengan benar dan dengan manjur memperkerjakan dalam mencari hubungan itu. Lalu yang terakhir yaitu retorika. Philipson menggunakan istilah retorika dalam dua pengertian, dalam penemuan kebenaran dan daya tarik yang persuasif. Kedua konsep datang secara bersamaan melalui Temster file muda dan laki-laki dewasa berbicara tentang wanita. Oke. Selanjutnya adalah situs dari kode berbicara. Philipson meyakinkan bahwa kode berbicara merupakan tampilan umum sebagai seorang yang berbicara. Mereka membuka untuk penelitian oleh siapapun yang cukup peduli untuk mengambil pandangan yang panjang. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah permulaan. Suara dari teman dibutuhkan untuk bekerja melalui masalah interpersonal. Yang kedua, pengakuan, mengesahkan kepercayaan orang penting di dalam persoalan dengan ketersediaan untuk duduk dan bercerita. Yang ketiga, perundingan, yaitu memperlihatkan diri teman, pendengar yang percaya dalam sebuah empati dan tidak berempati. Teman memperlihatkan umpan balik yang terbuka dan berubah. Terakhir, penetapan, teman dan orang percaya mencoba untuk memperkecil perbedaan pandangan dan mengulangi pengertian pertanyaan dan berjanji satu sama lain. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menyampaikan kekhasan kode berbicara, di mana setiap budaya masyarakat pasti memiliki speech kode sendiri yang asing bagi orang lain yang berbeda budaya. Setiap kebudayaan memiliki simbol, makna, tempat, dan aturan tentang perilaku komunikatif. Selanjutnya, yang pertama itu ada logat, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, logat adalah cara mengucapkan kata atau asken atau lekukan lidah yang khas di mana dimiliki oleh masing-masing sesuai dengan asal daerah ataupun suku bangsa. Logat dapat mendenifikasikan lokasi di mana pembicaraan berbeda, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada intonasi dan tekanan bicara, di mana menurut KBBI, intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di kalimat. Intonasi menjadi sebuah tolak ukur frekuensi nada suara saat proses komunikasi yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih pada komunikasi antar budaya. Tekanan dalam gaya bicara adalah gejala yang ditimbulkan akibat adanya pengkhususan dalam penghafalan sebuah suku kata atau kata. Dengan kata lain, tekanan adalah bentuk tinggi atau rendahnya, panjang atau pendeknya, keras atau lembutnya, suara atau pengucapan. Selanjutnya, ada tempo atau kecepatan berbicara, di mana menurut Pusat Balai Bahasa Indonesia, kecepatan berbicara adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol waktu kecepatan dalam berbicara sampai jeda. Tolak ukur kecepatan berbicara seseorang adalah lawan bicaranya sendiri. Tidak tidak jarang dalam komunikasi antar budaya, komunikasi tidak mengerti apa komunikan tidak mengerti apa yang disampaikan seseorang yang dimiliki budaya berbeda. Hal ini diakibatkan karena kecepatan berbicara yang berbeda-beda di setiap budaya.
Yang keempat ada partikel dan dialek bahasa, di mana partikel bahasa dalam peleburan makna serupa yang disematkan dan digabungkan di dalam bahasa Indonesia. Biasanya partikel bahasa berasal dari dialek bahasa daerah yang digunakan seseorang ketika berbicara. Partikel dan dialek biasanya berupa ungkapan atau imbuhan dalam kalimat penegasan, kalimat tanya, ataupun dalam kalimat keseharian yang biasa digunakan seseorang digunakan secara spontan. Selanjutnya, yang terakhir ada mimik. Menurut Balai Pusat Bahasa Indonesia, mimik adalah hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah. Mimik adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang. Baik, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akbar Wirawida. Dipersilahkan. Oke, ada pernyataan teori kode berbicara. Yang pertama, kode seperti itu adalah khusus. Mereka berbeda dari satu budaya dengan budaya lain. Kemudian yang kedua, komunitas percakapan akan memilih spek kode ganda, walaupun kode tunggal sangat tergantung pada waktu dan tempat tertentu. Dalam komunitas, beberapa kode mungkin telah disebarkan. Kemudian, spek kode mendasari sebuah komunitas percakapan yang memiliki arti bagaimana menjadi seseorang, bagaimana bertindak atau berkomunikasi dalam kelompok sosial. Kemudian, kode menuntut apa yang sebenarnya pelaku komunikasi alami ketika mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kode memberitahu mereka tindakan apa yang dapat dinilai sebagai komunikasi. Kemudian yang kelima, spek kode tidak memecah sesuatu yang telah ada, namun ditambahkan dalam percakapan sehari-hari. Spek kode dapat dilihat dari bagaimana anggota budaya mengubah perilaku dan kosakata mereka dengan pola yang berbeda dalam komunikasi. Kemudian, karena spek kode sangat kuat, dia membentuk sebuah dasar di mana budaya akan mengevaluasi dan melakukan komunikasinya. Kemampuan atau kualitas performa dalam komunikasi diperlihatkan dan dievaluasi berdasarkan oleh kebutuhan spek kode. Contoh penerapannya secara umum. Seorang anak sedang duduk di depan rumah dan melihat seorang ibu yang sudah tua berjalan di depan rumahnya. Anak itu mengatakan kepada ibu itu dengan nada yang keras dan menggunakan bahasa ngoko bahwa uang ibu itu jatuh di depan rumahnya. Ibu itu lalu mengambil uangnya dan mendekati anak itu. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu menegur si anak untuk berbicara dengan nada yang sopan serta menggunakan bahasa karma. Karena anak itu berbicara dengan orang yang belum ia kenal dan umurnya jauh lebih tua darinya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan tadi, yaitu dalam materi ini adalah bahwasannya tiap daerah, tiap tempat, tiap orang, tiap komunitas itu pasti memiliki spek kode atau ciri khas dalam bahasa. Bisa dalam bentuk dialek, bisa dalam bentuk tata krama dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah, dialektika atau bahasa yang digunakan oleh orang yang berada di Jawa Barat dengan Jawa Timur berbeda. Ya, di mana orang Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, sedangkan Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa yang mungkin kesannya lebih kasar daripada yang Jawa Tengah. Begitupun juga bagaimana orang-orang yang berada di luar Jawa, ya mungkin di Padang, di Sulawesi dan lain sebagainya, itu memiliki speech kode atau gaya berbahasa yang berbeda atau gaya komunikasi yang berbeda. Ya mungkin itu saja. Jadi intinya dalam teori ini adalah di mana bumi dipijak, maka di situ ada hal yang harus dijunjung tinggi. Ya, mungkin itu aja, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.